Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita akan tengok past year question untuk PSPM SK025 untuk tahun 2023 dan juga pada tahun 2024. So untuk soalan yang pertama, sodium hydrogen carbonate NaCO3 act as a raising agent in baking process due to the release of carbon dioxide from its thermal decomposition. The equation for the thermal decomposition is as shown below. So kita ada tindak balas dia dan juga kita ada delta H dia. Jadi, untuk soalan 1A1, we need to explain the effect of temperature on the amount of carbon dioxide produced. So, untuk soalan ini senang saja. Apakah kesan suhu terhadap the amount of carbon dioxide produced? Jadi, the way that we can explain this is through use it sentence by sentence dan juga kaitkan dengan the rate of reaction. So, untuk soalan 2A1, we can say that when the temperature increases, the NH3CO3 molecule will have a higher kinetic energy. Jadi dekat sini, kita kena spesifik dengan molekul apa yang kita ada dalam soalan. Jadi kita kena bagi tahu kita ada NHCO3 molecule. Kita pun kena mention NHCO3 molecule juga. Kena spesifikkan, tak boleh molekul sahaja. Okey, dan dia akan ada kinetic energy yang lebih tinggi apabila temperature dinaikkan. So, bila temperature dinaikkan, NaHCO3 molecule ada kinetic energy yang lebih tinggi, and this will cause the number of molecule equals to or greater than the activation energy will increase as well. And as a result, the number of collision increases and the number of effective collision increases. Pelanggaran meningkat, oleh sebab itu pelanggaran berkesan pun akan meningkat. And because of this, rate of reaction increases and hence the amount of carbon dioxide produced takes a shorter time. Okay, itu yang kita kena emphasize dan explain dia step by step. Seterusnya, we need to discuss another factor that can increase the amount of the carbon dioxide form. Jadi, faktor lain selain daripada temperature adalah faktor particle size. Okay, so what you can say is the particle size of the NHCO3 solid. So, when the particle size reduce, the NH3CO3 solid will has a larger total surface area in contact. Okay, and bila dia ada lebih banyak surface area in contact, dia akan ada lebih banyak pelanggaran dan juga pelanggaran berkesan, and hence the rate of reaction increases. Okay. Dan dekat sini kamu tak boleh kata concentration of NHCO3. Sebab apa? Sebab NHCO3 sini dalam keadaan solid. Jadi kita tak boleh guna concentration. Pada masa yang sama, kamu tak boleh guna faktor catalyst. Sebab catalyst tidak akan membantu apabila reaktan kamu dalam keadaan solid. Dia hanya untuk aqueous dan fasa-fasa yang lain. Okay? Jadi, particle size yang akan diterima. Okay. And seterusnya untuk soalan yang ketiga, calculate the half-life of the thermal decomposition if the rate constant is 8.32 exponent negative 2 per second. Jadi kamu nampaklah the unit of the rate constant, okay, since the rate constant has a unit of S-1, therefore it is a first order reaction. Okay, so kamu dah tahu dah di first order. Jadi bila dah tahu dia adalah first order, jadi kamu boleh guna formula untuk half-life, which is half-life ln 2 over K. Ln 2, follow saja. K adalah rate constant yang diberi, which is 8.32 exponent negative 2. You substitute inside the calculator, and then you will get 8.33 second. Okay, kenapa second? Pasal ini adalah per second. Jadi kita follow saja unit dia. Okay, and on the last part of question 1, during an experiment, it is found that 82 degrees Celsius and 122 degrees Celsius, the rate constant are K1 and K2 respectively. Jadi, kita nak tentukan ratio K1 kepada K2 if the activation energy is 848.8 kilojoule per mole. Okay, jadi dia melibatkan dua jenis suhu. Jadi bila melibatkan dua jenis suhu, kita akan gunakan
formula of ln K1 K2 over K2 equal to AA over R 1 over T2 minus 1 over T1. Okey, ini adalah derivation daripada Arrhenius equation melibatkan dua jenis temperature. Okey, yang kamu kena berhati-hati adalah bila sini K1, dia akan berakhir dengan T1. Bila sini K2, dia akan sini T2. Okey, dan sini adalah negatif. Depan ini tiada negatif. Okey, hati-hati. K1 berakhir dengan T1. Itu adalah dia punya conclusion dia. Okey, jadi temperature ini mesti dalam unit Kelvin. Kenapa Kelvin? Sebab nanti kamu punya R ini dalam keadaan Kelvin juga. 8.314 Joule per Kelvin. Jadi kamu nak dalam keadaan Kelvin juga. Okey. Jadi dekat sini apa yang kamu akan buat adalah kamu akan substitute je value dia. So kamu punya K1 adalah benda yang kamu nak cari, K1 terhadap K2. Jadi kamu punya EA adalah activation energy, iaitu 84.8 kilojoule. So kilo adalah 10 darab 3 10 to the power of 3. And then kamu punya R adalah gaseous constant. Gas constant. Ini kamu boleh refer dekat bahagian hadapan list of constant dalam your examination sheet. Okay, and then bila kamu punya T2 adalah kamu punya yang, okay, dia dah bagi tahu kat sini dah. Bila kamu punya T1 82 degree Celsius, kamu punya T2 adalah 120 degree Celsius. Jadi kamu tambahkan saja 273.15 untuk convertkan dia kepada Kelvin. Sama juga tambah 273.15 convert kepada Kelvin. So dekat sini kamu akan dapat 393.15. Sini akan dapat 355.15. Okey, jadi kamu punya T2 masukkan 393.15. Kamu punya T1 masukkan 355.15. Okey, so tekan calculator. You akan dapat begini, negatif 277.59. And then kamu buat anti-log dekat bahagian sini. And hence, kamu punya ratio you akan dapat K1 over K2 bersamaan dengan 0.0623. Okay, dan dia tiada unit. Pasal unit atas dengan unit bawah akan cancel out. Okay, so this is how you do question number 1 for PSPM SK025 2023-2024. Alright, so itu saja untuk soalan yang pertama.